Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Kepo Gengs dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu, sehat badan, sehat akal, serta sehat pikiran. Diberikan kemudahan dalam menjalani hal-hal dalam kehidupan ini dan dilancarkan dalam menggapai impian yang diinginkan serta dilapangkan rezekinya dan diberikan keberkahan selalu. Sebelum lanjut nonton video ini, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk kalian yang merasa channel ataupun konten ini bermanfaat. Dukung terus dengan cara share ke teman-teman lainnya, dan yang jelas harapan kami channel Kepo Gengs ini dapat menyajikan informasi yang bermanfaat untuk sahabat Kepo Gengs kalian. Nah, dalam video ini kami ingin membahas kembali perihal update informasi yang ada di artikel-artikel terkini maupun dari pengalaman-pengalaman kawan-kawan yang mengalami kerugian di Yagol ini. Dalam artikel seluler.id ada satu artikel yang menarik perhatian kami untuk dibahas, yang dimana dengan judul artikelnya "Tak Berujung Gol yang Indah, Begini Curahan Hati Korban Aplikasi Yagol". Seperti yang kawan-kawan ketahui, sampai saat ini belum ada kejelasan perihal apakah Yagol akan kembali pada tanggal ataupun sebelum 31 Januari 2022 atau memang sudah fix scam. Namun di sisi lain masih banyak sekali pertanyaan bagi teman-teman yang emang mengharapkan Yagol ini kembali, dan bagi teman-teman yang sudah tidak berharap ataupun memanage harapan kita, tentunya kita berpikir realistis dan tidak terlalu berharap, karena harapan akan menjadi kekecewaan jika kita tumpukan atau kita berikan kepada manusia. Harapan yang paling tinggi, yang paling besar hanyalah harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam artikel ini ditulis atau diupload oleh Amara Martiara pada tanggal 9 Januari 2022 jam 7 malam atau 19.00. Isinya seperti ini. Seluler.id, kasus penipuan aplikasi judi online Yagol hingga saat ini masih belum ada titik terang. Kejadian yang menimpa ribuan orang ini, bahkan mungkin jutaan orang ini seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, mengalami kerugian yang terbilang cukup fantastis pada masing-masing membernya. Salah satunya yaitu bernama Jelita, seorang wanita karir berusia 25 tahun yang juga merupakan salah satu korban dari aplikasi judi online berkedok pertandingan bola ini. Secara lengkap menjelaskan kronologi dari kasus penipuan aplikasi Yagol yang menimpanya kepada tim seluler. Dirinya mengatakan bahwa pada tanggal 27 November 2021, ia menarik saldo yang berada di akun Yagol milik pribadinya. Biasanya, saldo tersebut secara otomatis langsung berpindah ke saldo ATM pemilik sesuai dengan nomor rekening yang sudah dicantumkan di profil akun. Tetapi nyatanya, saldo Jelita tak kunjung berpindah sesuai yang diharapkan. Nah, kutipannya dari saudari Jelita ini, dari itu saya langsung panik dan menghubungi leader Yagolnya itu. Tetapi respon beliau hanya menyuruh saya menunggu dengan alasan aplikasi sedang error. Nah, detik itu juga saya mulai curiga bahwa aplikasi ini sudah melakukan penipuan atau scam, kata Jelita saat diwawancarai oleh tim seluler. Sementara itu, di grup WhatsApp Jelita yang berisikan komunitas Yagol lainnya
sudah mulai ramai dengan keluhan yang sama. Komunitas yang beranggotakan sekitar 200 orang, member itu dibuat janji oleh pihak Jagoll untuk menunggu sampai 2 hari. Hingga pada akhirnya tepat pada 30 November 2021, laman aplikasi Jagoll resmi ditutup dan sama sekali tidak bisa diakses. Sejak saat itu saya sudah pastikan kalau benar-benar penipuan dan duit saya sudah lenyap tak akan kembali. Tetapi teman-teman komunitas saya masih berpikir positif jika uang mereka masih bisa kembali lagi, tambah Jelita. Jelita sendiri mengaku sudah berusaha ikhlas meski dirinya mengalami kerugian hingga 10 juta rupiah. Dirinya pun tak membuat laporan kepada pihak berwajib, hanya pasrah dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Sementara itu, teman-teman komunitasnya ada yang melakukan tindakan dengan melacak admin dari platform investasi bodong itu dan upaya lainnya. Total kerugian member lainnya pun ada yang seharga 2 unit iPhone 13, yakni mencapai 35 juta ke atas. Nah, ini dia screenshotan yang timernya sebelumnya masih ada, sekarang tidak ada lagi. Nah, di artikel ini pun membahas mengenai cara kerja Jagoll. Ini saya rasa teman-teman member ataupun anggota Jagoll yang pernah ikut lebih paham dan lebih tahu. Tapi kita bahas kembali, bukan berarti kita untuk mengingat, hanya saja kita membahas apa yang ada di artikel ini. Berbicara soal aplikasi Jagoll, Jelita mengaku bahwa dirinya tertarik berinvestasi di platform ini lantaran ia sudah melihat dengan jelas bukti nyata dari orang-orang di lingkungan sekitarnya yang sudah berpenghasilan dari aplikasi judi online tersebut. Terkait cara kerja dari Jagoll itu sendiri ialah ada yang sistemnya persis dengan bermain judi ataupun menggunakan sistem break even. Seperti yang sama ini juga digeluti oleh Jelita. Nah, untuk yang sistem break even ini, cara kerjanya ialah hanya melakukan klik minimal 3 kali dalam satu hari sesuai dengan jadwal pertandingan. Biasanya sesi ke-1 pertandingan dimulai dari pukul 10.00 sampai 12.00 WIB. Setelah itu tepat di jam 12 secara otomatis saldo dari para member yang rutin melakukan klik di sesi ke-1 akan kembali ke akun dengan meraup keuntungan sebesar 0,75%. Ini bagian yang sesi ke-1 pertandingan 10. Oh ya, ini kisaran 2 jam ya atau 3 jam dulu waktu ada. Seperti itu. Sementara itu untuk cara transaksinya sendiri dilakukan dengan menggunakan virtual account dan bisa dari berbagai bank. Tetapi yang sempat Jelita ragukan adalah nomor rekening induk dari pihak Jagoll tak jelas karena nomor virtual account-nya selalu berubah. Tak hanya itu, dikatakan Jelita bahwa pencairan dana dari ATM pribadi ia ke aplikasi tersebut ataupun sebaliknya terbilang lama prosesnya, yakni sekitar 10 menitan. Pihak Jagoll terakhir kali berjanji kepada para korban bahwa di akhir bulan ini aplikasi tersebut sudah dapat digunakan dengan saldo yang masih utuh. Dan tentunya teman-teman semua sudah pesimis ya, bukan optimis lagi, karena sampai saat ini tidak ada tanda-tanda Jagoll akan kembali. Yang ada, situs sudah tidak bisa diakses. Namun kita semua tidak tahu apakah ini akan seperti apa ujungnya. Banyak rekan-rekan semua yang masih memang menunggu sampai 31 Januari sesuai dengan yang dijanjikan di link tersebut. Pemberitahuannya bahwa akan kembali dalam tenggang waktu sampai 31 Januari 2022. Pihak Jagoll terakhir kali berjanji kepada para korban bahwa di akhir bulan ini aplikasi tersebut sudah dapat digunakan dengan saldo yang masih utuh. Hingga saat ini berdasarkan pantauan langsung dari tim seluler hari ini,
aplikasi tersebut masih belum bisa diakses. Ya, seperti itu yang disampaikan, dan itu berdasarkan fakta yang ada di aplikasi Yagol. Jadi ini adalah suatu teka-teki yang dibilang masih banyak sekali pertanyaan dalam hal rekan-rekan semua korban-korban Yagol masih berharap Yagol akan kembali, walaupun persentase harapannya sangatlah minim karena lebih dominan memang aplikasi ini melakukan penipuan ataupun scam. Tapi di sisi lain, kita semua tidak tahu apakah ia akan kembali atau tidak. Yang jelas, jika berdasarkan data, kita berbicara berdasarkan data ataupun fakta yang ada di aplikasi. Nah, bukannya kita berbicara mengada-ada atau berangan-angan. Ini kita berbicara sesuai dengan yang ada di aplikasi, yang ada di link sebelumnya yang bisa diakses, bahwa sebelum ataupun tepatnya 31 Januari 2022 Yagol akan kembali. Perihal ia akan kembali atau tidak, itu masih menjadi teka-teki. Yang jelas saat ini Yagol ataupun aplikasi Yagol maupun dari webnya tidak bisa diakses kawan-kawan semua. Banyak sekali teman-teman semua yang dirugikan dari nominal ratusan ribu rupiah hingga ratusan juta rupiah. Makanya kenapa harapan semuanya dapat kembali, karena uang yang diinvestasikan atau uang yang digunakan ini banyak yang dari uang tabungan, dari uang pinjaman, dan lebih berbahaya lagi dari pinjaman online. Sampai ada beritanya ada yang bunuh diri karena tidak kuat dengan problematika ataupun masalah yang ada ini. Namun saya harapkan teman-teman semua tetap berpikir jernih, karena rezeki tidak akan tertukar. Jika memang Yagol ini benar-benar tidak akan kembali, jadikanlah pengalaman yang sangat berharga dan jangan terjerumus ke hal-hal yang serupa jika tidak siap dengan konsekuensinya. Karena berkedok mulai dari itu bisnis online, mulai dari itu emang berbasis aplikasi, investasi, banyak sekali yang dapat berpotensi terjadinya penipuan. Jadi janganlah mudah percaya teman-teman semua terhadap broadcast ataupun pesan iklan menginformasikan cara kaya secara instan, baik itu dengan investasi ataupun menanamkan modal dan segala macam hal. Yang jelas tetap berpikir jernih, lakukan dengan semampunya untuk melakukan yang terbaik menjalani kehidupan ini. Terima kasih teman-teman semua, semoga konten Kepo Gengs ini bermanfaat. Jika teman-teman semua merasa channel ini perlu dikembangkan atau bermanfaat untuk teman-teman yang menonton, tolong di subscribe supaya channel ini dapat terus berkembang dan menyajikan informasi yang bermanfaat berdasarkan data yang aktual dan valid. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat badan, sehat akal, sehat pikiran.